menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Anak-anak, kalian telah menyimak video tentang pembacaan teks proklamasi oleh Bapak Soekarno. Kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Hari ini kita akan belajar tentang makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Sebelumnya, apakah kalian tahu siapakah penyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu? Teks proklamasi disusun oleh Bapak Soekarno, Bapak Muhammad Hatta, dan Bapak Ahmad Soebardjo. Mereka menyusun teks proklamasi tersebut di rumah Laksamana Tadasi Maida. Mengapa mereka menyusun teks proklamasi di rumah tersebut? Ya, alasannya karena di rumah tersebut, para tokoh bangsa ini mereka terhindar dari gangguan tentara Jepang, sehingga mereka bisa leluasa berdiskusi untuk menyusun teks proklamasi tersebut. Teks proklamasi tersebut disusun dengan cara mengumpulkan ide dan juga mendiskusikannya terlebih dahulu, yaitu antara para tokoh golongan tua dan para tokoh golongan muda. Setelah disusun, bahasa dalam naskah proklamasi dianggap sudah runtut dan bagus, maka naskah tersebut diketik oleh tokoh golongan muda yang bernama Sayuti Melik ditemani oleh B.M. Diah. Awalnya, naskah proklamasi yang sudah disepakati akan diketik menggunakan mesin tik milik Laksamana Maida. Akan tetapi, ternyata mesin tik milik Laksamana Maida menggunakan huruf kanji, sehingga Sayuti Melik meminjam mesin tik milik konsulat Jerman. Dan jadilah teks proklamasi seperti berikut. Selanjutnya, pada pukul 10 tanggal 17 Agustus 1945, dibacakanlah teks proklamasi oleh Bapak Soekarno di Jalan Proklamasi nomor 1, yang mana rumah tersebut adalah rumah Bapak Soekarno sendiri. Dari situlah bangsa Indonesia dinyatakan merdeka. Selanjutnya, apa makna proklamasi bagi bangsa Indonesia? Yang pertama, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Peristiwa ini menandai kelahiran negara Indonesia. Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan terbebas dari penjajahan bangsa asing. Yang kedua, puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Bangsa Indonesia dijajah bangsa asing sangat lama. Para pejuang dari berbagai daerah, tua dan muda silih berganti mengangkat senjata mengusir penjajah. Namun, upaya mereka masih belum berhasil karena perjuangan masih bersifat kedaerahan dan terpecah-pecah. Sehingga, akhirnya golongan muda dan golongan tua bersatu dan bersepakat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kedua golongan tersebut menyingkirkan perbedaan pendapat dan bersatu demi kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, pengakuan dari dunia luar. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno menjadi pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka dan sejajar dengan negara lain sebagai bangsa yang berdaulat. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah negara Mesir. 4. Pembukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Kemerdekaan Indonesia bukan hasil dari pemberian bangsa asing. Proklamasi kemerdekaan Indonesia membuktikan keberhasilan bangsa Indonesia mengusir penjajah. Yang kelima,
landasan untuk bersikap terhadap dunia. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bebas untuk menentukan sikap terhadap dunia. Bahkan, bangsa Indonesia menjadi penggagas kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia Afrika melalui Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Selain itu, Indonesia juga aktif memelihara perdamaian dunia melalui pembentukan gerakan non-blok ketika Perang Dingin berlangsung. Perang Dingin adalah perang tidak langsung antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Indonesia dengan gerakan non-blok memilih netral, tidak memilih dan memihak siapapun. Nah, selanjutnya, penerapan makna proklamasi di kehidupan sehari-hari. Di lingkungan rumah, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Yang kedua, mengerjakan kegiatan bersama-sama anggota keluarga. Yang ketiga, mengembangkan hidup rukun dalam keluarga. Yang keempat, rajin membantu orang tua. Selanjutnya, di lingkungan sekolah. Yang harus kita lakukan adalah giat belajar, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat, mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengenang jasa para pahlawan. Yang keempat, toleransi dengan teman yang berbeda suku dan agama. Selanjutnya, di lingkungan masyarakat, hal-hal yang bisa kita lakukan antara lain bersatu menjaga kerukunan bangsa, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antar masyarakat, mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, dan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Demikian penjelasan singkat dari Bapak. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.